warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nyagas Misteri semuanya, spesial sekali edisi kali ini. Kita mendapatkan tamu yang luar biasa dari mahasiswa Mercu Buana yang tengah melakukan KKN di tahun 2024 ini. Kita akan mendengarkan pesan dan juga kesan mereka ketika memasuki wilayah yang penuh dengan sejarah dan sejarah. Halo, perkenalkan nama saya Billy Christian Gopi. Asal saya dari Sumatera Barat. Saya di sini KKN dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Saya di sini mendapatkan tentang gimana caranya kekeluargaan sangat indah. Dan di sini juga menurut saya banyak pelajaran yang sudah saya dapatkan, seperti gimana cara berkomunikasi dengan orang, gimana caranya kita berbincang dengan orang tua maupun anak-anak muda. Dan di sini juga saya sungguh merasa nyaman karena warga di sini sudah menganggap kami sebagai keluarganya sendiri. Yang saya amati di sini view-nya sangat menarik dan cuacanya juga di sini kalau sangat berbeda, seperti siang sangat panas, malam itu cukup dingin. View di sini sangat indah karena terletak di atas perbukitan, ya kan. Pernah merasakan masuk angin ketika di siang hari. Entah nggak tahu apa penyebabnya, tiba-tiba pernapasan saya itu terasa sangat sesak, tidak bisa dilepaskan. Tetapi untung saja teman-teman di sini bisa kondusif untuk membantu saya untuk mengeluarkan itu semua. Harapan saya sih untuk Dusun Piyun ini semoga semakin lancar, semakin jaya, semakin maju, dan semoga jaringan di sini semakin cepat diperluas lagi dan lancar. Sekian dari saya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di sini. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Stefan Sempatando, biasa dipanggil Stefan. Asal saya dari Sulawesi Tengah, tepatnya di Desa Piyun ini karena tuntutan kuliah, yaitu KKN. Saya di sini sama teman-teman KKN lain melakukan bakti sosial, kerja bakti bersama masyarakat Dusun Piyun, serta menjalankan program-program yang sudah kami rancang sebelum terjun ke Dusun Piyun. Pengalaman saya yang saya dapat di sini itu bisa mengenal teman-teman yang khususnya dari suku Jawa, bisa mengenal bahasa mereka, keragaman budaya, keragaman bahasa, dan masih banyak dan lain-lain. Yang paling berkesan dari kegiatan KKN ini bisa mengenal teman-teman lebih banyak, bisa mengenal warga Dusun Piyun yang begitu baik dan ramah, serta istilahnya sebelum kita KKN kita nggak saling kenal, setelah KKN kita kenal lebih dekat. Untuk view di Dusun Piyun itu sangat menarik, apalagi di atas bukit Gunung Kendil. Di situ view-nya sangat bagus. Dari atas terlihat pemandangan hutan gitu, rumah-rumah warga, pokoknya bagus lah. Saya rasa Dusun Piyun cukup aman untuk pendatang. Ucapan terima kasih kepada seluruh warga Dusun Piyun, khususnya Karang Taruna, yang sudah mau dengan tangan membantu kegiatan kami selama KKN di
Dusun Pion ini kurang lebih sebulan. Terima kasih banyak. Semoga pendidikan di Dusun Pion makin berkembang lagi, makin maju, dan budaya di Dusun Pion ini semoga juga semakin berkembang dan dikenal banyak masyarakat. Oke, itu dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Satria Maulana, biasa dipanggil Satria. Saya dari Kalimantan Tengah, tepatnya di Kota Pangkalan Bun. Salam kenal. Ya, aktivitas saya ke sini ya tentunya KKN, kuliah kerja nyata. Tanpa KKN saya mungkin tidak pernah akan ke sini. Kali masuk saya capek di jalan sih, capek dari Jogja ke sini tuh lumayan capek karena masih perjalanan awal ya. Pasti setiap perjalanan awal tuh kelihatannya jauh banget, tapi kalau udah berkali-kali tuh jadi terbiasa, jadi dekat aja gitu. Terusan yang kedua, saya kaget gitu, Pak Dukunya masih muda gitu. Saya kaget pas pertama kali datang, lah Pak Dukunya masih muda banget. Selisih berapa tahun? Mungkin selisih 5 tahun sama saya. Saya kemarin kesini oleh rekan-rekan saya, ada 10 orang, 6 cewek, 4 cowok. Hidup di sini saya rasakan yang tentunya pertama saya masih harus beradaptasi dulu dari lingkungan sini, karena di sini tuh kalau malam dingin banget gitu, beda sama di Jogja tempat saya kuliah. Terusan di sini juga jalannya kalau malam itu gelap gitu, jadi agak serem-serem gitu, tapi seremnya seru gitu. Di masa tua tinggal di dusun-dusun kayak gini tuh lebih enak gitu, soalnya kekeluarganya tuh masih sangat melekat, nggak kayak tinggal di kota gitu. Kayak seperti kemarin tuh ada yang meninggal, satu dusun tuh datang ke satu tempat itu yang meninggal, jadi kayak merasa kayak masih melekat gitu loh, kekeluarganya tuh masih erat banget gitu, beda sama lingkungan kota. Untuk kebiasaan orang di sini ya mungkin 3S itu senyum, sapa, salam, setiap lewat berpapasan sama orang walaupun tidak kenal gitu pasti selalu klakson, manggil mas, mbak gitu. Jadi beda banget sama lingkungan saya di Kalimantan sana. Walaupun kenal, kadang kalau papasan tuh malah cuek, sok buang muka gitu. Jadi di sini tuh saya rasa kayak keluarganya tuh erat banget gitu, walaupun nggak kenal tapi saling salam gitu, jadi enak. Untuk pengalaman misteri sih sebenarnya bukan di dusun ini ya, cuma di jalan menuju dusun ini. Pada saat itu kami berkunjung ke posko KKN yang lain. Terusan kami bersama Mas Duku dan 2 rekan saya berkunjung ke posko lain buat silaturahmi lah. Nah, kebetulan itu sudah pukul 00 ya, jam pas malam Jumat apa bukan ya? Iya, malam Jumat. Nah, kami pulang dulu berempat itu, tapi Mas Duku sama rekan saya yang pertama isi bensin dulu. Nah, saya sama rekan saya yang lain pulang duluan tuh. Nah, pas itu kami lewat jalan apa yang namanya, pokoknya lewat jalan hutan jati. Nah, kayak saya tuh ngeliat kiri kanan, cuma iseng lihat kiri kanan. Nah, dan kebetulan di situ ada kayak gunung ke atas gitulah, kayak bukit-bukit gitu. Nah, saya tuh merhatiin kayak gini, nah ada dua sosok hitam tinggi, pokoknya 2 sosok tinggi hitam gitu. Terus kan saya teman saya di depan saya kayak gini, Bil, ada Bil, nanti aku ceritain bila aku udah ngeliat sesuatu. Nah, teman saya itu langsung kan awalnya ngobrol-ngobrol, langsung dia tuh merinding. Nah, ternyata pas itu teman saya tuh juga mau buang riak gitu kan, dia lagi batuk ya, dia buang riak. Nah, saya kira tuh dia mau pingsan, kan dia kayak gini. Nah, saya pingsan sama Bil gitu, tak kira pingsan, ternyata enggak. Ya itu doang sih pengalaman horor selama di sini. Ini cocok gitu ditinggalin untuk masa tua.
Kenapa? Karena di sini kekeluarganya masih sangat erat. Jadi kalau kita butuh apa-apa tuh lingkungan sekitar siap membantu gitu. Jadi enak kalau tinggal di sini di masa tua nanti. Terusan kesan saya, semoga masyarakat di Dusun Pion ini makin ekonominya makin membaik, tanahnya subur, karena saya lihat di sini tanahnya tidak ada tanaman yang kayak padi-padian gitu atau tanaman yang bisa dijual ke luar gitulah. Kayak saya lihat tanahnya kayak tandus apa gersang ya. Ya tandus. Iya tandus gitu, hanya ditanamin singkong. Jadi padahal lahannya tuh luas banget, tapi kalau tanahnya kayak gitu kan ya tanamannya juga nggak bisa hidup gitu. Harapan saya, karena dilihat dari lahan yang luas tapi tanahnya tandus ini kekurangan air, harapan saya semoga pemerintah lebih memperhatikan lagi dusun ini. Walaupun dusun ini memang aksesnya harus masuk ke dalam gang, tapi potensi dari dusun ini saya yakin bisa memakmurkan warga di sini. Dan semoga pemerintah membuka akses perairan supaya seluruh dusun tercukupi airnya untuk tanamannya. Mungkin sekian dari saya. Saya Satria Maulana, terima kasih. Kawan-kawan, kenalkan saya Ridwan Maulana, asalnya Jawa, tepatnya Kota Solo. Jadi saya kok bisa berada di sini itu karena ya seperti teman-teman yang lainnya, ya karena penugasan KKN itu tuntutan dari kampus, jadi saya ada di sini. Memang dari jauh hari saya itu kan udah memperkirakan, maksudnya memang memplanningkan diri bahwa kalau di kampus saya ini kan ada 3 pilihan untuk KKN, ada KKN reguler, mandiri, dan tematik. Nah, kalau yang saya ambil ini kan reguler. Yang setahu saya kalau reguler itu memang diacak mulai dari kelompok maupun penempatan dari lokasi KKN. Dan saya memang berniat untuk ambil yang reguler, pengen dapat teman baru dari kelompok yang baru, pengen ya surprise lah untuk dapat desa kita ditempatkan KKN. Aku nggak dapat di tempat tinggal, mungkin orang-orangnya. Kalau secara makanan nggak jauh beda juga, karena aku juga dari Jawa kan. Kalau makanan nggak jauh beda, tapi kalau orang-orangnya mungkin ada perbedaan, karena ya bukan apa-apa, aku kan di kotanya, di kota Semarang, di pusat kotanya, dan mayoritas kan pekerja, jadi jarang sekali orang satu rumah dengan rumah yang lainnya bertemu, apalagi tegur sapa. Mungkin waktu pas hari libur aja, itu aja momen-momen tertentu, tapi kalau di sini kan masih sering bertemu, masih sering tegur sapa antar tetangga. Nah, kalau aktivitas keseharian ya aku realistis aja, KKN itu kan juga masih proses belajar untuk membantu masyarakat, atau lebih tepatnya kan kita yang sebenarnya dibantu oleh masyarakat. Jadi ya gitu-gitu aja, ya kayak posyandu, terus ikut rapat Karang Taruna dan lain sebagainya. Pengalaman misteri itu sebenarnya aku juga punya, dan gak kalah menakutkan daripada teman-teman yang lain yang sebelumnya. Tepatnya di awal-awal masuk di sini, itu kan pas akhir bulan juga kebetulan. Jadi pengalaman misteriku itu pas ketika lihat saldo di banking itu selalu kosong. Itu menurutku sangat misteri sekali. Harapanku tuh semoga teman-temanku nggak ngajak jajan di luar, karena itu pasti aku tolak karena nggak ada saldonya waktu itu. Itu menurutku lebih menakutkan ketimbang ketemu setan. Kalau tempat eksotis, ada satu tempat yang menurutku bagus dan perlu dieksplorasi. Itu jadi di dekat dusun Joyan tuh masih banyak hutan, dan ada satu hutan tuh nama, kalau nggak salah kata penduduk tempat itu namanya hutan pendem.
itu masih asri lah, kalau aku lihat masih asri, masih belum apa ya, jadi flora faunanya tuh masih kerasa di sana, masih banyak burung-burung yang berkicau di sana, tumbuhan juga masih banyak, jadi bagus sih menurutku. Kalau wilayah Piuyuan secara apa ya, wilayah kalau menurutku pribadi Dusun Piuyuan tuh ini kan nggak jauh beda dengan sama Semarang yang tempat tinggal kalian kan. Jalannya tuh jadi naik turun, tapi bedanya mungkin di space jalannya. Kalau di Semarang itu kan kecil, kalau di tempat itu jalannya nggak, mobil tuh paling satu, tapi depannya udah gak bisa untuk papasan. Kalau di Piuyuan ya sama naiknya, tapi masih bisa ada space mobil lewat samping kanannya atau kirinya, dilewati motor tuh masih bisa. Terus untuk Piuyuan sendiri lebih apa ya, rumahnya lebih berjarak juga sih, rumahnya lebih berjarak. Jadi rumah satu ke yang lainnya tuh masih ada agak space-nya. Jadi desain itu lebih ke personal. Aku banyak bertemu dengan orang-orang baik yang itu memang warga Piuyuan, mereka asli Piuyuan. Banyak sekali yang jadi pembelajaran di kedepannya. Misalnya ini, contoh kan, contohnya satu tentu Pak Duku. Pak Duku itu sebenarnya masih mas-mas, nggak jauh berbeda umurnya dengan saya, dengan aku. Menurutku ya beliau masih muda, belum nikah juga, tapi udah berani mengambil tanggung jawab yang besar, mengambil peran untuk suatu wilayah, untuk tatanan sosial. Menurutku bagus, karena muda memang harus berani untuk mengambil resiko itu, dan Pak Duku membuktikan dirinya. Mas Haris itu warga Piuyuan juga. Beliau ikut 3 liter. Jadi kami selama KKR itu banyak dibantu oleh beliau. Padahal secara umur sebenarnya agak lebih terpaut jauh usianya. Tapi Mas Haris mau untuk merangkul kami yang muda dan buta pengetahuan ini, ya itu 3 liter sekali Mas Haris. Lagi di sini ternyata ada PAUD. PAUD-nya itu ternyata gurunya cuma 1. Nah, sedangkan yang menurutku guru PAUD itu juga penting sekali kan untuk pengetahuan. Apalagi anak masih kecil kan, yaitu masa-masa yang paling mudah untuk kita. Penting juga ada lagi 1 guru ngaji. Guru ngajinya juga cuma 1. Tanggungannya akhirat, gurunya cuma 1. Nah, kasihan gitu. Tapi ya mau gimana lagi, ya itulah orang-orang baik yang lebih Piuyuan. Potensi yang perlu dikembangkan kalau menurutku sejauh yang kalian ini, sebenarnya Piuyuan banyak sekali kesenian, kebudayaan. Kalau ada karawitan, ada wayang, ada anak kecilnya itu juga pintar-pintar nari, dan juga organ tunggal di sini. Itu kan bagian dari kesenian. Jadi menurutku banyak yang bisa dikembangkan di Piuyuan, terutama lewat kesenian. Apalagi kan Jogja sangat sangat perhatian sekali dengan kebudayaan, dan banyak sekali uangnya di situ kan. Alam terkhusus di Piuyuan ini kan karena memang Gunung Kidul, secara struktur alamnya kan dari batuan kars, itu kan memang ya untuk tanaman memang jarang. Aku belum pernah nemu mangga di sini yang tumbuh, itu jarang sekali. Banyak memang daun singkong yang banyak itu. Tapi bisa kalau dibikinkan kayak trek untuk trail itu kemungkinan masih bisa, karena memang strukturnya kan seperti itu. Jadi batuan itu kan lebih asing gitu ya. Cuma memang perlu dieksplor lagi tadi itu kan, dan perlu dikoordinasikan lagi dengan
ya masyarakatnya sendiri, apakah masyarakatnya mau tanahnya atau wilayahnya dibikinkan seperti ini. Harapanku ini sangat spesifik sih, terutama kepada anak muda. Jadi aku sebenarnya agak pesimis dengan dunia, apalagi Indonesia lah. Maksudku banyak sekali kan kerusakan yang udah terjadi apalagi di kota ini kan. Dan menurutku kan Pioyan itu kan sebuah desa. Desa kan kalau di Jawa itu katanya Gemaripah Lojinau. Jadi ya harapannya untuk pemuda Pioyan ini tetap mempertahankan Gemaripah Lojinau di desanya sampai ikut merusak wilayahnya. Karena orang-orang kota itu masa tuanya banyak sekali yang pengen ke desa. Itu kan sebenarnya mereka iri dengan keadaan yang di desa. Jangan sampai yang punya desanya sendiri malah belaga kayak orang kota yang Halo, perkenalkan, nama saya Ferry Febrianto. Saya Batuan Pioyan. Umur saya 26 tahun dan saya masih bujang. Saya dilantik jadi Pioyan ini di tahun 2019, tepatnya pas saya umur 21 tahun. Di bulan Agustus ini saya mendapatkan tamu yang sangat luar biasa, yaitu dari teman-teman KKN Mercubuana Jakarta. Tepatnya di kelompok 8 saya mendapatkan tamu 10 orang. Itu adalah tamu yang luar biasa dan memang mereka memiliki dedikasi yang sangat tinggi, dari jiwa rasa penasaran yang tinggi dan jiwa survive yang tinggi. Mereka luar biasa sekali, tak kalah dengan KKN-KKN yang pernah singgah di Padu-Padu ini. Mereka berbaur dengan masyarakat dengan mengutamakan 3S itu tadi. Jadi senyum, salam, sapa. Nah, mereka ternyata di sini juga disapa oleh makhluk-makhluk yang tidak terlihat di sini. Itu memang luar biasa sekali. KKN yang ada di Padu-Padu ini, karena saya dari anak informatika dan banyak warga masyarakat yang bisa programmer, matematika juga, maka saya target yaitu penataan rumah. Nantinya akan saya membuatkan website Paduan di masuk dari website desa. Kalau website kita sekarang pada seperti ini, besok tunggu rilisnya di tahun 2020. Target saya di 2025. Dan untuk program yang lain itu mengikuti program kerja dari teman-teman KKN seperti peningkatan kapasitas UMKM, cara pemasaran, marketing, dan mengenalkan digitalisasi UMKM dan warga masyarakat di Kabupaten Pioyan. Serta tak lupa karena sekarang baru banyak sekali marak bullying bagi anak-anak, maka edukasi terkait bullying itu saya gencarkan di Padu-Padu lewat KKN dan berbagai pihak, baik pemerintahan maupun swasta. Nah, untuk usaha anak-anak muda, khususnya tim-tim KKN, teman-teman KKN dari Padu-Padu ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa, jiwa petualangannya sangat luar biasa, dan memang mereka tidak malu. Jadi tidak malu dan juga tidak malu-maluin. Jadi emang the best sih. Teman-teman KKN, satu, jangan lupakan Pioyan, terus pantau perkembangan di Padu-Padu ini. Semoga nantinya Pioyan yang memiliki semboyan atau memiliki visi misi, yaitu Pioyan mandiri kreatif, itu bisa terwujud dan
ilmu yang kalian dapat, entah itu di bangku perkuliahan dan di KKN ini, bisa bermanfaat bagi kamu sendiri, kalian sendiri, keluarga, bangsa, dan negara ini. Sekian dari saya.